Saat puasa walau diabetes, saya tetap jalani 3C. Batasi jumlah kalori, pilih jenis yang baik. Saya minum Diabetasol 2 kali. Sebelum tidur dan sahur. Selamat berpuasa. Dipersembahkan oleh menjadi kebutuhan sehari-hari, kami jaga, kami pantau, dan kami ikuti terus. Kita tidak mungkin memaksa para pedagang beras untuk menjual dengan HET kalau kami tidak siap stok. Anda masih menyaksikan Q&A bersama Menteri Perdagangan Enggar Tiasolo kita. Kita kumpulkan, ini ada pendapat masyarakat dan juga pedagang yang punya keluhan nih. Coba kita dengarkan. Ini harga telur ada mengalami kenaikan nggak sih Mas? Kenaikan awalnya dari 22, sekarang udah 27 per kilo. Udah berlangsung berapa lama? Udah seminggu. Pak, ini harga daging sendiri ada mengalami kenaikan nggak Pak jelang Ramadan? Oh, kalau saat sekarang belum. Ya mungkin kalau munggah kurang tahu dah ya. Kalau saat ini masih biasa, harganya masih stabil. Daging ayam sekarang berapa, Bu? Sekarang 42. Biasanya? Biasanya 38. Itu kenapa, Bu? Karena harganya mau bulan Ramadan. Naik, Bu, harganya? Harganya naik. Kalau buat hari mau puasa biasanya ada peningkatan. Berapa tuh, Pak? Paling sekitar 13-14 lah. Itu harganya udah, itu kan udah harga biasa gitu kan. Menjelang Ramadan itu harganya udah ada penaikan. Ya, tadi kita sudah dengarkan keluhan baik itu dari pembeli maupun pedagang, tapi benar tadi kata Ibu Eni. Jadi sebenarnya kalau dikatakan tadi datanya menurun, tapi kalau kita secara kasat mata di pedagang justru harganya naik begitu. Nah, kita sekarang sudah data bersama kami di sini ada Pak Abdullah Mansuri, Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Kenapa? Kalau sekarang di pasaran harganya tetap naik kalau gini? Iya. Yang pertama saya harus akui bahwa tahun 2017 itu merupakan tahun di mana pemerintah mampu menjaga stabilitas pangan. Apakah tahun ini sama? Belum tentu, ini baru permulaan. Nah, untuk beberapa komoditas memang saya harus akui bahwa di saat ini memang cukup tinggi. Nah, anehnya tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya, Mbak, anehnya itu 2 bulan sebelum memasuki puasa itu sudah tinggi duluan. Jadi kesimpulan akhir kami di awal-awal puasa ini daya beli masyarakat belum pulih karena masih ikut periode 2 bulan 1 bulan yang lalu. Khusus untuk ayam dan telur memang ini harus mendapatkan perhatian khusus karena dari 2 bulan dari sebulan terakhir ini memang harganya cukup tinggi dan sulit untuk ditekan turun. Sisanya memang lebih stabil dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya ya. Karena ini persoalan supply dan demand, Mbak. Kalau persoalan lebaran itu kan permintaan tinggi. Tapi persoalan akhir ini sesungguhnya permintaannya nggak begitu tinggi gitu. Nah, ini memang harus di cross check betul Pak Enggar. Apakah kalau perlu nanti bareng-bareng saya ikut bantu Pak Enggar meng-cross check betul apakah laporan bawahannya Pak Enggar atau memang fakta di lapangannya yang memang jadi masalah. Yang ketiga, Mbak, saya harus sampaikan bahwa pedagang ini tidak pernah mau barangnya rugi. Jadi mereka terima berapa, nggak mungkin dia jual akan jauh lebih tinggi. Ya. Pertama, mereka berhadapan dengan penjual yang sama. Jadi ada kompetisi di dalam itu. Nggak mungkin saya lebih tinggi, terus pedagang yang lain lebih rendah. Mereka cepat laku duluan, saya nggak laku-laku. Ini akan jadi persoalan, akan ditinggal konsumen dan seterusnya. Yang kedua, nggak mungkin kita jual kalau kita harganya dari supplier nggak tinggi, itu nggak mungkin. Karena permintaan akhir ini panennya pedagang sebenarnya, puasa-puasa ini panennya pedagang. Nggak mungkin kita akan menjual tinggi kalau supply-nya tidak. Jadi lancar. Dari hulunya pun juga memang sudah mahal begitu. Yeah. Ditambah lagi tadi Mbak,
daya beli masyarakat yang masih terbatas. Jadi kalau pedagang ngotot ambil keuntungan lebih gitu, busuk malahan nggak terjual. Iya, oke, Mbak Bintang. Iya. Kalau misalkan memang ini benar efektif dari Satgas Pangan, apakah ini berarti permasalahannya sebenarnya di jalur distribusinya begitu? Jadi ketika Satgas Pangan turun dan mereka menyelidiki lumayan detail ya Pak ya, kalau misalkan suplai daging ayam kurang, itu mereka menyelidiki sampai ke agen begitu, dan ternyata memang dampaknya sekitar 1 minggu kemudian itu terjadi perbaikan. Nah kalau jalur distribusi kan berarti mungkin bukan suplainya begitu Pak, berarti memang pengawasan di jalur distribusinya harus diperketat begitu, bagaimana Pak? Kalau mereka mendistribusikan ayam itu tidak mungkin dipegang lama. Kalau dia ayam hidup, dia harus dikasih makan dan itu rugi. Kalau ayam yang sudah mati, itu juga kecuali integrator yang besar-besar. Jadi memang dari sisi jalur distribusi satu aspek, tetapi khusus untuk ayam dan telur kali ini bukan karena itu. Mereka kita periksa, kita kontrol terus agar tidak terjadi kenaikan yang luar biasa dengan keterbatasan suplainya ini. Saya ke Pasar Wonokromo diteriakin oleh para pedagang, hanya 30% disuplainya. Saya cek kepada peternaknya, mulai dari peternak mandiri dan sebagainya, ya memang itu. Ada beberapa penyebab, salah satu penyebabnya adalah di satu sisi kita membuat kualitas ayam dalam tanda kutip itu lebih sehat, tidak terkontaminasi dengan pakan yang mengandung antibiotik yang tinggi, tetapi konsekuensinya adalah tingkat kematiannya lebih tinggi. Karena tidak disiapkan kandang yang cukup sehat. Beda satu daerah dengan daerah lain. Malang, dia dekat dengan Blitar, dan kemudian di daerah yang dekat dengan Boyolali, harga itu lebih murah. Karena disitulah sumber dari ayam dan telur itu. Sama dengan sekarang, kalau di pasar Pademangan, harganya naik dibandingkan dengan di Wonokromo yang ambil dari Probolinggo, atau di Kediri yang dekat dengan Nganjuk, atau yang di Bima dekat sana, atau mungkin di Cirebon yang dekat dengan Brebes, maka itu harganya berbeda. Bahkan satu ketika terjadi dari Brebes, kemudian dia pergi ke Kramat Jati, dari Kramat Jati ke Pasar Jati Barang, dari Pasar Jati Barang ke Pasar Indramayu. Harga di sana 15.000, nyampe di situ 35.000. Tetapi karena dia berwisata dulu tuh bawang. Nah, sekarang kami mencoba semaksimal mungkin untuk memotong supaya dia tidak jalan-jalan, tidak berwisata. Bawang sangat fluktuatif dan sekali lagi juga tergantung dari daerahnya. Saya mau yakinkan, Ibu, yakinlah perintah dari Bapak Presiden itu bukan hanya data dan tanpa detail kami turun. Saya turun sendiri, Eselon 1 turun sendiri, dan minggu depan 200 staf dari Kementerian Perdagangan turun setiap hari ada di pasar. Setiap hari ada di pasar. Tidak boleh di belakang meja. Indonesian management is by walking around. Dan they have to walk around. Oke. Silakan. Ya, Lena? Mbak Andini, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ini ya mudah-mudahan nanti terbukti ketika kita menjelang Lebaran nanti harga-harga semua terkendali. Selain yang 200 itu kan saya dengar Pak Menteri juga akan meminta stafnya itu tidak cuti ya Pak ya? Ya. Standby. Ada ya, di daerah. Standby di daerah masing-masing. Walaupun tetap masih bisa bersilaturahmi dengan keluarganya Pak. Nanti H-1 baru boleh Bu. Oh H-1. Baru boleh. H-1 baru boleh. Saya kira hanya boleh sholat Idul Fitri, setelah itu balik lagi ke kantor. Itu nanti ada beberapa yang boleh hanya sholat id dengan silaturahmi, sesudah itu tetap standby di kantor. Baik, terima kasih Pak Menteri. Tapi terkait dengan tadi bahwa harga-harga melonjak itu kan kaitannya tadi ketersediaan barang, supply, termasuk juga permintaan, hukum besi kata Pak Menteri. Dan tugas dari pemerintah lah menyediakan stok yang memadai, kemudian juga mendorong daya beli masyarakat yang tadi antara pedagang dengan pembeli ini kan dua-duanya tidak mau harga itu naik.
tidak mau karena pedagang nanti bisa ditinggalkan. Karena seperti saya 1 hari tidak makan ayam nggak apa-apa Pak. Itu mungkin diganti dengan tempe, dengan ibu-ibu yang lain juga seperti itu. Tapi stoknya akibatnya masih banyak Mbak Lena, stoknya masih banyak. Ya, tapi kan pedagang akhirnya merugi. Itu. Dan terkait juga nanti pertanyaan selanjutnya Mbak Andini, ini kan terkait dengan kebijakan impor dari pemerintah. Kebijakan impor dari pemerintah yang saya dengar kan impor ini kan mestinya dilakukan misalnya ya untuk mengontrol harga kan 6 bulan sekali terkait dengan harga beras misalnya Pak. Jangan sampai nanti impor itu data yang saya dengar dari Menteri Pertanian itu kata Mbak Eni, Menteri Pertaniannya bilang mengekspor. Tapi Menteri Perdagangannya justru mau impor. Nah ini jadi mana yang benar nih bingung. gitu ya. Dibuat bingung bagaimana ini Pak Jawabannya Menteri? nanti setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh